Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Di sini kakak mau menyampaikan mengenai tips and trick bagaimana sih pembelajaran daring itu biar lebih mudah. Nah, sebelum itu kakak menggunakan masker. Kenapa? Adik-adik kan ada nih sesuatu kendala saat pembelajaran daring itu, semisal kayak tidak adanya kuota internet. Jadi adik-adik harus terpaksa belajar online bareng atau belajar kelompok. Nah, itu selalu dipastikan pakai masker kayak kakak ya, dimanapun. Nah, adik-adik berikut boleh mengikuti tips and trick yang kakak sampaikan. Tips belajar daring tetap efektif saat pandemi COVID-19. Bagaimana sih caranya? Kakak mengutip dari pendapat Kak Seto. Yang pertama, perlu kerjasama berbagai pihak. Mengapa? Jadi belajar di rumah, materi belajar disampaikan kepada orang tua. Kalau misalkan tidak bisa dengan cara lisan, dikirim tertulis melalui mungkin pakai pos atau apapun caranya yang orang tua nantinya bisa menyampaikan ke anak dengan cara yang lebih fleksibel, nggak susah dan kaku. Selanjutnya, memperhatikan tingkat stres dan kesehatan anak. Tidak usah terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi, masing-masing daerah berbeda kan? Kalau Jakarta lancar internetnya, kuotanya cukup, ada alatnya ya. Silahkan, tapi ada yang nggak sampai. Mungkin susah sinyal, kuota habis, mungkin nggak punya laptop atau handphone, ya sesuatu yang langsung praktik saja. Selanjutnya, menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi caranya, jangan istilahnya belajar dari rumah atau learning from home. Harusnya belajar di rumah. Kalau dari rumah seolah-olah menatap ke sekolah, caranya yaitu layar jadi tidak sehat. Ada bahkan TK yang membuka layar dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Itu kan bukan hanya kekerasan, tapi kekejaman terhadap anak. Selanjutnya, belajar di masa pandemi. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, tips-tips ini, tetapkan jam belajar, kenali gaya belajar, jaga jarak mata dengan perangkat belajar. Selanjutnya, lakukan diskusi dengan teman, beri jeda dalam belajar, ulangi kegiatan belajar pada waktu senggang. Adapun jenis pembelajaran yang suka dipakai. Yang pertama, audio. Gaya belajar yang satu ini lebih menyerap informasi dengan cara mendengar dan merasa kesulitan menerima informasi dengan tulisan. Seorang auditori lebih cepat menangkap informasi dengan cara diskusi verbal atau mendengarkan apa yang disampaikan dosen atau guru pembimbing. Selanjutnya, gaya belajar visual. Gaya belajar yang satu ini lebih menekankan pada objek yang dilihat. Pada orang visual, mereka lebih cepat menyerap materi dengan diagram ataupun video yang diberikan. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Tipe belajar ini, seseorang cenderung menggunakan gerakan fisik atau praktik langsung. Gaya belajar ini yang bersifat eksternal, melibatkan kegiatan fisik, bermain peran, membuat model, berjalan, dan sebagainya. Sedangkan internet adalah menekankan pada kejelasan makna dan tujuan sebelum mempelajari sesuatu. Selanjutnya, ada 5 cara agar anak tetap optimal belajar di rumah. Kenali dulu tipe anak kita. Misalnya, apakah dia cocok dengan visual, auditory, membaca dan menulis, atau kinestetik yang seperti dijelaskan di atas tadi. Selanjutnya, berikan tugas atau permainan dengan metode STEAM agar lebih menyenangkan. Dampingi anak selama sesi belajar. Gangguan yang dapat merusak konsentrasi anak seperti gadget, kurang istirahat, dan sebagainya. Yang terpenting juga yaitu berkomunikasi dengan guru. Lalu ada 5 fakta metode STEAM dalam membantu anak optimal belajar. STEAM terdiri dari kata Science, Teknologi, Engineering, Art, Matematik. Metode ini akan membentuk critical thinking, communication, collaboration, creativity, dan karakter. Cocok untuk perkembangan anak di era digital yang semakin pesat. Diharapkan anak dapat memecahkan masalah kehidupan melalui koneksi antara sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika.
Selama masa virtual, schooling penerapan metode STEAM juga dilakukan oleh Sampurna Academy dengan persentase tingkat kehadiran sebesar 96%. Dikutip dari @sampurna.academy. Selanjutnya, ada 4 tips dukung anak tetap nyaman belajar dari rumah. Dikutip dari detik.com. Nomor 1, ciptakan rutinitas. Buat jadwal harus untuk tidur, berolahraga, belajar bermain, dan bersantai. Rutinitas anak lebih bersemangat. Selanjutnya nomor 2, bicara pada anak. Luangkan waktu setiap hari untuk berbincang dengan anak tanpa gangguan TV dan ponsel. Nomor 3, aman saat online. Diskusi resiko keselamatan, perlindungan, dan privasi anak. Selanjutnya nomor 4, utamakan komunikasi. Bangun komunikasi dengan guru dan orang tua murid lainnya. Ingat pesan ibu dan ikuti saran ahli agar tidak tertular COVID-19. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Selanjutnya, ada tips dan trik cara menghemat kuota internet. Yang pertama, atur batas penggunaan kuota internet. Yang kedua, selalu gunakan WiFi saat yang memungkinkan saja. Yang ketiga, matikan data seluler saat tertidur atau saat istirahat. Yang keempat, nonaktifkan fitur update otomatis. Yang kelima, pilih paket kuota internet yang sesuai kebutuhan. Sekian dari kakak, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga adik-adik bisa terbantu dengan penyampaian kakak ini. Terima kasih. Itu tadi ya tips dan trik dari kakak mengenai apa saja sih pembelajaran daring selama di rumah itu. Nah, adapun jangan lupa ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak. Atas perhatian adik-adik, kakak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.